kembali lagi Lali. Ya, Moms Talk. Hai Mams, kembali lagi di Moms Talk bersama saya Widya Rosena Dan saya Adis. By the way, Apa? ada info terbaru nih. Ya, kalau- senang sekali sekarang mendapatkan doodle sudah semakin gampang ya Wid. Ya, bisa didapatkan di Viva. Dan juga Century. Yeay. Senang sekali udah makin gampang ya. Iya dong. Kalau dulu harus beli di online Iya, benar. atau di baby shop yang kayak kadang-kadang kita nggak sempet, tapi kalau kayak di Century, di Viva itu kan bisa di Benar. mana-mana. Bisa lebih dekat dengan moms-moms yang ada di sana. Iya, senang sekali. Dan kali ini kita Ya. akan membahas soal tontonan anak. Iya, sebenarnya kalau di era sekarang ini, kayaknya semua anak pasti mengenal yang namanya YouTube, Betul. Netflix, segala macam. Iya. Kalau zaman aku kecil dulu aku tuh suka banget nonton iklan Wid. Iklan apa? Sirup Iklan marjan. apapun. Jadi sampai hafal karena iklan itu kan repetitif Iya, ya, maksudnya iya. berulang-ulang, ada Sampai lagi, hafal ada ya. lagi, sampai jadi hafal. Jadi Iya. pernah ya aku pokoknya kalau ada iklan itu kayak aku stop dulu berkegiatan apapun, kayak nonton dulu sampai iklannya selesai baru gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang nih kan tontonan anak nih gampang banget Dan ya. variatif ya. Iya. Dan memang sekarang menurutku ada efek baik dan tidaknya sih kalau kita ngasih tontonan ke anak. Maksudnya ada tipe temanku yang mungkin memang memberikan udah deh bebas kamu mau main YouTube, mau dipegang sendiri handphonenya, mau nih segala macem. Tapi jadinya anak juga pintar gitu loh. Iya. Dan memang kita tidak menyalahkan orang tua yang mungkin terlalu apa-apa anaknya anaknya belum bisa ngomong nih, dia kebanyakan dipegangin YouTube. Padahal sebenarnya mungkin di balik dia nggak bisa ngomong tuh dia udah paham Iya. dengan beberapa macam hal gitu loh. Betul. Cuma Wid, soal nonton dan bahasa dan ngomong ya, ini Iya. ada ininya juga nih, ada teorinya Iya. juga nih. Jadi kalau misalnya memang anak yang biasanya speech delay gara-gara tontonan, Iya. itu adalah biasanya yang nontonnya yang bukan bahasa ibu. Ya, nggak Jadi, digunakan sehari-hari ya. Nggak dipakai sehari-hari. Jadi ibunya biasa bicara bahasa Indonesia, tontonannya bahasa Inggris, anaknya bingung. Iya. Itu biasanya. Tapi Jadi ada juga nih, ternyata ibunya nih nggak pernah ngajarin bahasa Inggris. tapi anaknya jadi bisa. Tapi anaknya jadi bisa. Jadi dia tuh kayak menerangkan, mamanya nih, dia lagi di jalan, dia lihat awan, lihat apa itu menggunakan bahasa Inggris. Dia ngomongnya pakai bahasa Inggris karena mengikuti apa yang ada di YouTube-nya, Iya, gitu benar-benar. loh. Itu juga bisa, cuma Gitu. di usia tertentu ya. Iya benar. Di usia tertentu. Nggak di semua usia bisa menerima itu Betul. dengan baik juga sih. Betul, malah jadinya speech delay juga. Iya. Jadi kalau misalnya memang anaknya ditontonin bahasa Inggris, mungkin bisa sambil didampingi, Iya. dikasih tahu ini artinya ini Iya. artinya ini gitu. Atau misalnya memang dikasih tontonan bahasa ibunya aja, biar nggak jadi speech Iya, delay benar. juga. Kalau misalnya mau belajar bahasa yang lain, mungkin bisa dengan metode yang lain Iya, juga benar bisa sih. banyak ya, Wid. Sedangkan kalau aku sendiri kalau ngasih tontonan ke anak tuh memang aku nggak pernah yang secara langsung memberikan handphoneku segala macem. Ya mungkin aku dari awal memang sama Tiga udah yang bersepakat kita kalau ngasih tontonan ke Gaya, mendingan di TV aja. Oke. Karena kita memang aku worry-nya ketika dia sudah dipegangin handphone, dia akan tantrum sewaktu-waktu kita lagi ada di luar nih. Dia minta handphone, harus YouTube. Ada kan banyak banget ya anak Banyak, kecil di luar sana yang maksudnya nggak kita kasih gadget, dia pasti akan langsung guling-guling nih. Dia langsung tantrum Akhirnya segala macam. addicted ya. Nah kayak gitu, terus akhirnya bahkan sampai ada yang ngejedotin kepalanya apa segala macam, marahnya dia kan Iya. karena dia nggak Tantrum. diturutin kemauannya gitu loh. Terus akhirnya aku sama Tiga sepakat ya udah kita kalau ngasih tontonan Gaya YouTube segala macam, kita dari TV aja, jadi kita bisa pantau Iya. dia nontonnya apa aja nih gitu. Terus Tapi kalau nonton TikTok ya gitu ya, dia di ngikut, handphone jadi ya. aku tuh kalau lagi ngeliatin TikTok Gaya tuh di sini karena dia kepo Kadang kan. suka deg-degan gak sih Wid kalau pas kita bisa, aku juga kan aku jarang buka TikTok tapi Iya. kayak Instagram kadang Iya. scrolling tuh ada konten-konten yang terlalu Iya, dewasa, benar. Iya. Aku kayak gitu. Takut juga ya. Iya, gerak cepat lah. Karena Nggak aku mungkin suka ya. gitu juga Iya. kan sebelum anaknya nanya dan Benar. ngeliat gitu. Emang suka itu ya karena semua sekarang aksesnya makin gampang. Benar. Kalau anakku tuh alhamdulillahnya jangan sampai nozul mizalik ya, mudah-mudahan akan begini terus. Anakku tuh nggak terlalu yang addicted sama nonton. Iya, Jadi dia lebih ke activity kayak gitu ya. Prefer main atau ngajak apa ya, komunikasi dua arah. Iya. Si anak ini lebih suka dua arah gitu. Iya. Wid. Kalau misalnya dia nonton kan satu arah, nggak terlalu suka. Jadi emang suka kadang-kadang nonton juga, cuma nggak betah lama, Iya. 1, 2 karena mungkin dia bosen ya. Iya, benar. Dia butuh komunikasi dua arah, jadi lebih baik ngobrol sama ibu. Dan mungkin itu udah kamu tanamkan dari kecil, udah kebiasaan kamu sering mengajak dia ngobrol gitu loh. Tapi beda cerita ketika orang tuanya bekerja sehingga dia nggak ada di rumah dan dia diasuh oleh babysitter segala macam. Dikasih tontonan. Dan emang tergantung anaknya juga sih ya. Iya, makanya aku juga Itu yang dia. sebenarnya nggak ada salahnya juga nih orang tua bekerja tuh juga pasti untuk anak nih. Dan ketika anak diberi tontonan seperti itu ya udah mungkin itu memang sudah pilihannya, oh ya udah aku bekerja, anakku di rumah
rumah dengan babysitter atau orang tuaku, sedangkan orang tuaku nggak mungkin akan megang anak terus. Pasti kan di rumah juga harus masak, harus nyuci, harus segala macam. Sedangkan anak diemnya apa? Ya pasti dikasih YouTube Nonton, sekarang. iya benar. Iya kan, nggak mungkin kita biarin anak kita lari-larian di luar segala macam, terus Iya. main ke tetangga terus kan nggak mungkin. Gimana cara? Dan memang hampir 90% aku lihat sekarang ini cara mengendalikan anak tuh ya dengan memberikan dia tontonan gitu Iya. loh. Kayak makan susah kalau udah Nah, nonton itu. akan lebih gampang mangapnya Itu, karena gaya fokusnya tuh kayak gitu, teralihkan. bener. Itu sih, itu sebenarnya salah sih ya Wit. Iya, Kalau kata iya, dokter iya. Meta Henindita, cuma gimana lagi dong, yang Iya. penting anaknya mau mangap. Kalau gue mah Meta, dokter Meta tuh bilang kalau nyuapin anak lebih dari 30 menit itu udah kelewat Udah jamnya aja, gitu, gitu, udah heeh. aja. Padahal gaya kalau makan 2 jam say, sampai sekarang say. Lama ya. Lama banget. Habis gimana dong, Momen gitu kan? makan tuh yang paling aku pengen lewatin sehari-hari tuh momen makan loh. Cuma emang kalau aku ya Wit, kalau aku karena emang anaknya juga nggak terlalu suka nonton, Iya. otomatis kan aku juga jadi cari pengalihan yang lain selain nonton gitu. Akhirnya game yang sesuai sama usianya, Iya. karena game itu kan lebih bisa dibilang dua arah ya. Iya, iya. Karena dia melakukan sesuatu yang direspon sama si Benar. game ini gitu. Jadi dia punya kendali akan itu, dia ngapain interaktif Iya. gitu jadinya. Ya udah, itu disesuaikan sama usianya. Kayak aku searchingnya waktu itu toddler games karena emang ada usianya nih, Iya. 2 sampai 3 tahun, 4 Main sampai warna 5 gitu-gitu tahun. ya? Iya, bentuk, shape, Iya. dimasukin ke shape yang sama gitu-gitu. Nah, Itu ada kan beberapa malah yang berbayar melatih juga kalau motorik misalnya, juga kan? iya, malah jadi mendidik juga dan Iya. dia juga interaktif jadinya. Terus antara itu atau memang kita mainan live. Misalnya Rumi pengen main apa? Main dokter-dokteran, oke, sambil main dokter-dokteran. Akhirnya gitu. Kalau emang lagi punya waktu Iya. ya. Gitu Tapi kan banyaknya kita capek ya sampai rumah ya. Ngomongin soal tontonan, tapi nih yang bikin resah nih kadang-kadang algoritmanya YouTube nih kadang suka mengarahkan ke yang sebenarnya kita hindarin juga. Bener. Tahu-tahu anak kita habis lihat Cocomelon mau gitu ya. Yang Habis rekomendasi yang di rekomendasi, bawah-bawahnya itu kan nah. yang namanya anak ya, kalau misalnya nonton kan kadang suka ke bawah-bawahin. Iya, Itu milih kan, sendiri iya, gitu. milih sendiri minta apa, Iya. atau ngelihat temennya kemarin nonton apa, Ya, dia juga pengen ikut-ikutan. Apalagi usia anak-anak seusia anak kita tuh kan ikut-ikutan mulu. Niru Iya nggak ya. sih, niru kakaknya, niru siapa yang ada di sekeliling dia yang Iya. setiap hari berkumpul sama dia gitu loh. Itu loh yang kayak sebenarnya kita sudah sangat berusaha menghindari, tapi pada akhirnya karena kita pasrah sama si algoritmanya YouTube Iya. nih, kadang-kadang suka keluar nih ada makhluk-makhluk yang emang sebenarnya belum sesuai sama usia anak-anak, sesuai anak-anakku gitu. Iya. Kayak tiba-tiba Rumi tahu Siren Head. Yang ini ya kepalanya bukan Siren, kepalanya Siren, ini, iya, yang kepalanya Sirena 2 Siren. gitu kan ya. Ada apalagi SPC. Iya. Ada Longhorse hantu-hantu. SCP, SCP, itulah SCP, hantu-hantu apa yang berdarah-darah Iya, lah, benar, apa benar. segala macam yang kegiatannya ada mukul something meskipun Iya, kartun tapi iya. itu nggak lucu. Itu nggak kan? lucu buat anak kita kan. Iya. Mungkin ada waktunya anak kita bisa melihat hal seperti itu, tapi tidak untuk sekarang. Jadi paling enggak, ya itulah susahnya itu loh Dis. Jadi kita nggak bisa yang namanya mengerem anak kita harus milih apa karena tahu-tahu keluar gitu kan. Dan pasti kan namanya anak penasaran. Dia tuh sering banget ngomong, mami jangan ke situ malam-malam ada hantu. Dia tuh ngomong hantu bukan karena YouTube sih sebenarnya, tapi karena lingkungan dia. Iya. Aku punya ponakan kan, ponakanku tuh kesayangannya Gaya banget. Jadi tuh setiap kali dia melakukan apa tuh pasti ditiru sama Gaya. Jadi dia kan sering lihat YouTube yang hantu-hantu, yang apa segala macam monster-monster gitu kan. Jadi dia tuh bisa menceritakan ke Gaya. Akhirnya Gaya ngomong, mami nanti ada hantu loh di sana loh. Padahal Kan dia nggak ikut-ikutan, ngerti dia juga nggak tahu emang hantunya hantu apa. Dia nggak ngerti. "Ih, hantu Sama loh," anakku gitu. juga, Bu, nanti ada hantunya loh. Hantu emang Padahal apa? bisa Nggak melihat tahu. hantu. Padahal dia tahu ya. Iya, padahal dia tahu. Serem ya. Tapi Pocong ya dibilang gitu. sapi. Bisa pocong dibilang sapi. Kan dia nggak tahu gitu sebenarnya Iya. di dalam kamusnya dia pocong tuh apa sih gitu. Iya, iya. Tapi menurut aku memang kalau kita mau kasih tontonan memang benar-benar harus dalam pengawasan ya, Win. Iya, dan Nggak harus bisa dilepas juga harus gitu. didampingi. Padahal lebih banyaknya kita tuh memberikan tontonan karena kita ribet. Iya nggak sih? Iya, itu dilemanya kan Padahal gitu kita ya. nggak ada di samping dia, biar dia diem. Ntar dulu, apalagi waktu mamanya nih kita lagi. Ya kalau gua ada ngapain lu nonton, aku Ya, gua aja iya, gitu kan. makanya mendingan kita main yang lain Iya, gitu. betul, Padahal betul. ya itulah dilemanya kita sebagai orang tua di era sekarang ini memang susah banget sih, Dan mungkin amannya ketika kita memberikan di anak
sesuai anak kita tuh paling ya sejenis baby bus, jenis yang Cocomelon. Cocomelon yang unboxing mainan-mainan unicorn yang kayak gitu-gitu. Diana dan Roma itu juga, Iya. tapi ternyata ada kegelisahan juga orang-orang yang nonton konten vlog, Iya. konten daily anak-anak yang tidak sesuai gitu. Maksudnya tidak sesuai apa? Oke, kalau misalnya kita dalam level ekonomi yang sama, Bener-bener. itu kan bisa Bener. ya anaknya minta beliin ini, Bu mau yang itu kayak Diana, tapi kan dia kan mainannya yang wah Kamu gitu tau kan Diana sekali unboxing tuh kayak 5 mainan. Iya gitu. Itu tuh kayak bikin iri seluruh kampung kalau dia jadi ini. Bener. yang Dan itu yang apa mahal semua. gitu kan. Yang dia, kamu lihat nggak yang dia unboxing mainan unicorn tapi yang dari Lihat. apa namanya kereta apalah gitu kan, ada unicornnya gaya itu langsung, mami aku mau itu. Kemudian aku searching lah harganya 5 juta bayar selama Pusing kan? pusing. Ya, itu oke Maksudnya lah ya. ya kita nggak bisa ngikutin, mungkin untuk dijadikan tontonan, tapi kita juga harus bisa memberikan pengertian ke anak mulai dari sekarang, jangan sampai anak kita nanti menjadi yang setiap kali lihat apa di YouTube besoknya dibeliin, lihat apa di Iya. YouTube besoknya dibeliin, kan nggak mungkin. Paling yang bisa dibeli dia sekarang yang mirip sama Diana tuh yang cetekan tuh loh, yang sekarang ini loh, ngerti gak? Popit cetekan itu yang udah paling murah tuh, udah paling murah dari semua mainan dia. Iya, Rumi dong kemarin minta beliin squishy gara-gara ada squishy yang di kontennya Diana itu, mau beli squishy. Oh ya, oke. Nanti kita beli squishy ya. Terus besok udah mau beli squishy nih. Rumi pengen beli squishy yang apa? Yang murah. Jawab. Kan maksud gue main apa yang unicorn atau yang apa ice cream cupcake Mengikuti apa orang gitu. tuanya sebelum ke toko mainan. Nanti di sana Pengen mainnya beli jangan squishy apa? mahal-mahal. Yang murah aja. Lucu banget anak Dia gue, pengertian bagus. dari kecil. Bagus. Bisa, oke. Tapi maksudnya gini, ternyata dia minta yang murah Bu. Oh ya oke. Mau beli berapa? 2, kan murah. Jadi nggak ngelunjak. 1, 2. Ngelunjak. Dia ngetrik, dia udah mulai Iya. ngetrik anaknya. Jadi gitu. Itu juga aku nggak tahu ya. Dia dapat dari mana? Mungkin dia nonton dari YouTube juga, dari YouTube vlognya siapa nggak tahu gitu. Ini yang ini lebih murah. Mungkin ada dengar Ada yang kata-kata ngomong, itu ha-ha. mungkin ketika dia melihat nih antara squishy dengan harga murah sama harga mahal, ternyata dia di mata dia tuh lebih bagusan yang murah Iya. gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu Warnanya juga ya. lebih keluar. Ini gue banget nih yang kayak gini nih. Akhirnya dia minta, begitu gue tanyain mau beli squishy yang apa, yang murah gitu. Iya bener. Ya bener sih, Iya iya. kan? Kan sesuai sama kemauan dia. Iya betul. Meskipun dia nggak tahu ya, mungkin nggak tahu artinya murah atau apa, dia nggak tahu kan. Terus apalagi with konten yang clickbait gitu, kadang di apa namanya dari judulnya, dari icon, dari thumbnailnya tuh udah anak-anak banget. Tapi Iya. begitu diklik ternyata isinya tidak sesuai dengan konten anak-anak. Kekerasan, Iya kayak ada gitu. ada apa namanya nakut-nakutin. Iya. Itu ada loh with Iya. vlog anak, tapi yang orang tuanya tuh masih pakai yang ini nanti di situ ada ini loh. Nggak boleh begitu, kayak sambat. Iya, iya. Kayak ini panas banget ya, ampun ya kita Ada di yang sini orang aja. tuanya malah pakai baju hantu, terus dia kayak Ngeprank. anaknya gitu. Ada juga yang kayak gitu. Iya. Jadi aku ngeliat gitu, bukan gimana-gimana ya, jadinya malah anak kita tuh ngikutin, oh berarti besok orang tua aku pasti akan ngeprank aku seperti ini. Iya Kayak gitu, kan? mungkin dia akan berpikirannya, kan kita nggak pernah tahu nih imajinasi anak seperti apa. Bener. Dan itu ya, dan apa namanya, menurut aku tuh yang kayak gitu-gitu tuh nggak tepat. Iya. Nggak apa ya, nggak sesuai sama usianya. Kayak bahkan bercanda aja tuh kita ada usianya loh, Wit. Bener. Anak tuh anak-anak kita gini nih 2,5 tahun sampai 3 tahun ini tuh mereka belum bisa yang bercanda. Ini buat ibu aja ya. Iya. Ini tak pe, ini Iya, bapaknya iya, benar. aku. Gitu tuh sebenarnya belum boleh loh. Iya benar. Karena mereka belum bisa bedain yang apa itu bercanda, Iya, apa itu apa yang yang enggak. beneran. Iya, gitu. benar. Yang dia tahu adalah ini punya aku tapi diambil sama ibu gitu Benar. kan. Itu kan bisa nimbulin emosi yang aneh-aneh, emosi Iya. jadi sebel sama ibu, jadi apa segala macam, dan dampaknya nggak baik. Apalagi tontonan. Nah, Gitu kan, kalau nggak apalagi sesuai- tontonannya sehari-hari tuh. Iya, ada tontonan yang apa ngelihat temennya rebutan gitu. Dia pikir rebutan nggak apa-apa, orang Iya. kakak itu rebutan kok gitu Iya. kan. Bahkan ada kontennya di Nusa. Kita kan kalau lihat Nusa itu kan kayak, oh bagus lah ini konten Islam, konten Iya, yang mengajarkan iya, anak untuk agama. A B C D E gitu kan. Tapi ternyata ada sebuah hal yang aku tuh sempat ngeliat juga sih. Jadi kayak di Nusa tuh si Nusa sama Rara ini rebutan gadget, Terus si Rara ini menyalahkan kakak sih, kamu sih. Padahal kan sebenarnya hal-hal kayak gitu kan hal sepele ya di sini. Tapi kan kalau momennya itu diterapkan ke anak kita juga, kitanya yang, duh kok udah gini ya, kok udah main kayak gini ya, ngelihatnya
dia tuh belum punya adik aja udah ngeliat kayak gitu, pasti nanti suatu saat ketika adiknya keluar nyalahin terus si adik ini malah lebih, dia tuh pasti akan merasa kok aku mama lebih sayang ke adik ya daripada ke aku, kayak gitu-gitu loh. Karena di kontennya Nusa aja yang seperti itu. Ada yang sempat ngomong pokoknya ibunya tuh si Rara tuh ngomong ke ibunya, wah kak pokoknya padahal ngono lebih. Terus kan akhirnya aku mikir kok gini ya kontennya ya. Semakin kesini loh ya, dibalik konten yang memang bagus sebenarnya, tapi kenapa meskipun endingnya nggak begitu, endingnya tuh sebenarnya mendidik maksudnya gitu. Tapi ternyata melalui proses itu dulu. Melalui proses yang sebenarnya agak ya gimana ya. Makanya anak harus didampingi. Nggak yang bisa dilepas lihat gini mereka harus langsung ngerti, nggak mungkin. Mereka kan cuma ngelihat gambarnya secara visual aja. Mereka nggak ngerti apa karakternya si Rara tuh gini, karakternya si Nusa tuh gini, karakter ibunya Nusa tuh gini, tantenya seperti ini kan nggak bisa lihat gitu. Ada juga si tantenya tuh ngomong gini, awas aja ya kalau sampai anak itu lewat aku cubit gini gitu. Ada yang ngomong gitu tantenya si Nusa. Aku lihat ya ampun. Ntar itu kan bisa aja maksudnya ngefek ke anak salah kita juga. Nangkep juga anaknya kan kadang nonton sepotong-sepotong juga, fokusnya pindah-pindah. Tapi anakmu ngeyel gak sih? Ngeyel banget ya. Anak aku ngeyel banget tuh. Jadi maksudnya nonton bahasa Inggris atau dia sedang main game. Gamenya dia ini warna ini warna yellow itu kalau bahasa Indonesianya apa? Kuning. Oke. Kalau ini apa nih? Ini green. Green itu bahasa Indonesia apa? Kuning. Bukan, hijau. Enggak. Iya benar. Gitu enggak? Sebenarnya mereka paham, kuning. tapi memang disalah-salahin enggak sih? Iya. Iya enggak sih? Udah gitu dikasih tau ngeyel. Iya. Kesel juga ya masih, aduh. Tapi itu sengaja. Mereka tahu sebenarnya karena yang mereka hadapi itu kita. Kalau itu orang lain, mereka jawabnya bener loh. Bener juga bisa. Coba deh kamu coba. Dan di kandani juga pasti langsung iya. Kalau sama kita, enggak. Iya enggak. Gitu kan. Aku tuh kadang suka bingung bersikap. Kalau dibenerin juga, ya udah. Gitu ntar jadi dia merasa benar padahal salah. Kalau aku yang ngotot juga mau ngapain juga berantem gua sama anak kecil gitu. Males kan? Menghabiskan energi gitu kan. Iya, kadang aku suka bingung bersikap kalau lagi nonton apa gitu. Mi, itu bunganya warna apa? Warna orange ya, oke. Kalau ini warna apa nih? Hijau, bukan. Itu warna apa? Coba di ini lagi, kuning, bukan. Itu warna apa Mi? Itu loh yang warnanya sama kayak ini loh, apa itu? Merah. Apa ya? Misalnya itu sebenarnya warna apa gitu ya? Warna hijau. Itu merah, bukan Mi. Terus apa? Hijau. Enggak gitu kan akhirnya berdebat nggak penting kan sebenarnya. Hijau Mi itu loh sama kayak ini loh. Enggak. Akhirnya aku diam, ganti bahasan. Males bahas. Males banget. Sama. Pusing juga. Jadi capek. Jadi orang tua tuh capek. Iya, apalagi dikasih tontonan-tontonan yang belum waktunya gitu. Maksud aku, aduh serem juga. Karena emang algoritma YouTube ini memang kacau banget ya. Emang kacau. Yang katanya yang merah nggak bakalan keluar, yang ada merahnya ya, yang thumbnailnya mengandung unsur merah itu katanya nggak bakalan keluar di rekomendasi. Enggak, nyatanya di bawah-bawah ada. Iya, ada juga yang judulnya pakai warna merah yang apa karena katanya identik dengan darah ya, merah kan identik dengan darah gitu katanya, jadi nggak bakalan keluar di rekomendasi. Ternyata enggak juga, banyak juga yang berdarah-darah, ada juga darahnya hitam nggak merah ternyata, atau darah biru ya, ternyata keluarga ningrat ya. Susah emang, tapi memang peran kita sebagai orang tua itu tadi kita megangin handphone, megangin gadget untuk melihat YouTube, Netflix segala macam itu kan memang karena posisi kita nggak bisa mendampingi mereka. Kalau kita sudah berdua ya mungkin itu bagi kita berdua ya, mungkin bagi mams yang ada di luar sana kita nggak tahu nih gimana mereka memperlakukan anak dengan tiap hari dikasih cekokan YouTube mulu. Mungkin bisa aja gara-gara anaknya 5 nih di rumah, jadi setiap anak dikasih handphone satu-satu. Iya kan. Wah, bisa aja itu juga ada loh yang kayak gitu, dan kita nggak bisa yang menyalahkan itu juga gitu kan. Dengan memberikan tontonan yang seperti apa kita juga nggak bisa milih. Iya benar. Tapi kalau soal misalnya tontonan, anakku lagi nonton nih, kamu pernah nggak sih kejadiannya anaknya lagi nonton terus nggak cocok nih tontonannya, maksudnya nggak sesuai nih menurut aku, kayak udah mulai wah ini harus ganti nih, gitu kan, ganti ya yang lain ya gitu. Anakmu ngeyel nggak? Nggak, si Gaya itu bisa diomongin sih. Jadi aku ngomong, mamanya nih lagi browsing, kita cari apa segala macam, mamanya di TikTok mau gitu ya. Terus ternyata keluar yang utuh-utuh, yang bugil-bugil mau gitu ya. Langsung apa tuh mami gitu. Enggak apa-apa, itu tadi udah habis. Aku bilangnya gitu. Jadi dia udah iya dia udah gitu aja. Ganti. Gitu kan. Terus aku
kalau udah misalnya habis. di YouTube juga kalau ada tontonan yang nggak sesuai gitu ya, kurang sesuai sama usianya menurut aku gitu, terus gitu dia udah mulai nyangkut nih nonton gitu serius, Mi ini nggak bagus, ini bagusan yang lain, aku tak kasih tahu yang bagus gitu, dia langsung oke. Iya. Gampang Iya, ya, sama gitu nggak juga. yang pakai debat gitu. Iya. Kan aku takut aja kalau misalnya anaknya ngedebat gitu, Tapi enggak kita ini aja bagus kok. Kita nggak tahu loh nanti kalau umur Ya nggak 4 tahu 5 juga tahun. ya, iya udah mulai punya pendirian, Iya. udah ini nggak tahu juga. Cuma sekarang sejauh ini sih masih kayak oh ya oke. Kalau misalnya diminta juga, misalnya udah selesai beraktivitas, handphone yang mau dipakai Iya. atau apa namanya udah mau emang udah cukup waktunya sudah cukup, itu kayak kita tinggal bilangin aja, Mi habis video yang ini sudah ya, Iya. iya nanti dikasihkan ke ibu ya, iya terus nanti beneran begitu videonya selesai hitam langsung dikasih. Iya, berarti kan Nggak masih susah, masih nurut, gitu. tapi kan belum tentu juga anak yang lain juga seperti itu kan. Susah, mah deg-degan aja sih Ada aku yang soal ini. si ketagihan dan kecanduan bener, gadget bener. itu, aduh agak sedikit tantangan ya. Kadang ada beberapa yang mungkin menerapkan dalam satu hari mereka cuma boleh megang gadget umpamanya setengah jam aja. Iya, iya. Atau dalam satu minggu. Idealnya segitu memang. Atau dalam satu minggu mereka cuma boleh di hari Sabtu Minggu, hari-hari Kayak dulu biasa. kita main PS ya. Iya iya benar. Kamu gitu Bolehnya nggak di rumah? benar. Iya kan, sama. Disewain sih, nggak beli. Jadi kayak yang yaudah disewainnya Sabtu Minggu aja, biar nggak mainan di rumah biasa. Iya benar. Gitu kan boleh main PS tapi hari Sabtu gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang tuh kayak boleh nonton YouTube tapi hari Sabtu Iya, gitu. padahal di mungkin ya. kamar ngumpet-ngumpet nih anaknya Nggak buka tahu sendiri. juga. Iya. Ya nggak boleh nonton YouTube di TV ya, tapi di HP bisa. Sama aja. Iya, tapi ya Dicaput. itu sih listrik. ngerem anak sih. Aku lebih ke ya itu mengawasi tontonan sama emang ngerem anaknya juga mungkin soal waktu dia nonton YouTube, karena memang Iya. kalau misalnya waktunya juga udah berlebihan tuh makin susah juga kayaknya bakalan ngerem anaknya buat mau ngedengerin kita nggak sih? Betul. Dan memang harus dibiasakan dari kecil. Jadi kayak membatasi waktu mereka untuk menonton tuh nggak yang daily activity-nya hampir mamanya 24 jam nih. Dia 20 jam nih isinya nonton YouTube mulu nih mamanya. Nggak cuma YouTube ya, bisa nge-game, bisa apa segala macam activity, apalagi sekarang sekolah online ya. Sekolah online segala macam mereka banyak banget waktu untuk memegang handphone. Mungkin setelah sekolah mereka megang handphone bilangnya untuk istirahat dulu Bu, gini segala macam. Padahal kan sebenarnya juga jangan sampai itu terjadi gitu loh, sampai malam mereka megang mulu gitu kan. Kasihan juga ke anaknya. Makanya sebenarnya kayak kita sebagai orang tua membatasi waktu anak untuk memegang handphone itu juga penting. Efektif penting juga banget. gitu loh untuk Penting, betul. sampai ke depannya kan. Iya. Ya, begitulah ya. Kira-kira apa Ya, sih? Udah kan gitu iya, doang gitu. ngebahas ini. Oke. Ya udah kalau gitu terima kasih. Thank you, Mas. Terima kasih, Mam. Sampai jumpa di Mamsak episode berikutnya.